Rombongan. Wis nang kono kowe mulai. Mas Lo. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan musyawarah sosialisasi transformasi pengelola kegiatan DPM XPNPM MP MD menjadi Bumdesma pada hari Jumat tanggal 11 November tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Rombongan. Wis nang kono kowe mulai. Terima kasih. Yang kami hormati Kadis Permasdes yang diwakili oleh Pak Karno selaku Kepala Bidang. Yang kami hormati saudara saya ini, Mas saya, Mas Hendro dari Inspektorat Kabupaten Grobogan di Kota Staf. Yang kami hormati PA Kabupaten Mas Sulu Sekjen, saya hormati Sekcan, dan kami banggakan semua kepala desa, bapak dan ibu sekecamatan Geyer. Yang kami hormati PD, PLD yang kami cintai, semua perwakilan ketua kelompok 13 desa kecamatan Geyer yang hormati BKAD, UPK, BP, Verifikasi Penting Pendanaan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena pada hari Jumat ini kita bisa berkumpul di kantor BKAD UPK dalam keadaan sehat tak suatu kurang apapun. Amin ya robbal alamin ya. Secara pribadi maupun dinas, terima kasih buat semua yang kita undang pada hari ini sudah hadir semuanya, paling kurang 1-2 ini Bapak Ibu dari tim kabupaten. Dan kita semua tahu dalam rangka transformasi dari BKAD DAPM berubah nanti menjadi Bumdesma. Dan kita sudah tahu bahwa ini nanti sosialisasi ini kita akan membahas tentang bagaimana perubahan peralihan itu. Tapi yang jelas nanti ada tim perumus penyertaan modal. Ini lahirlah banyak sekali peraturan pemerintah atau PP. Salah satu diantaranya adalah PP 11 tahun 2021. Ini ada salah satunya saja. Dalam PP 11 tahun 2021 khususnya pasal 73 bahwa dana SPNPM wajib dibentuk atau harus dibentuk menjadi Bumdesma atau Bumdesma LKD khususnya nanti. Nah, dari PP 11 inilah Bapak Ibu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendes dan Transmigrasi mengeluarkan peraturan Menteri Desa nomor 15 tahun 2021 tentang tata cara proses transformasi dana XPNPM menjadi Bumdesma. Ini regulasi yang kita jadikan pedoman. Dalam Permendes 15 tahun 2021 di sana diatur 4 hal yang berkaitan dengan proses transformasi. 4 hal Bapak Ibu. Di mana dari 4 hal itu semuanya mengatakan adalah pengalian. Jadi bukan pembubaran, bukan resapel, tetapi hanya pengalihan. Apa yang dialihkan?
Yang pertama adalah kaitannya dengan pengalian aset. Pengalian aset itu yang pertama, bahwa semua aset yang dimiliki oleh pengelola SPMBN, BKAD, UPK menjadi aset bersama, saya ulangi, menjadi aset bersama milik masyarakat se-Kecamatan Geyer. Menjadi asetnya masyarakat secara bersama-sama. Paham Bapak Ibu? Ini yang berkaitan dengan regulasi pengalian. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kaitannya dengan tahapan proses transformasi di tingkat kabupaten. Saya tidak akan menyampaikan provinsi sampai pusat, tidak akan saya sampaikan di situ. Di kabupaten, dalam tahapan proses transformasi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga monitoring dan evaluasi. Kami sampaikan karena sudah Pak Karla sudah jelas dari dasar hukumnya apa dan sebagainya. Nanti kita cuma menyampaikan hasil review aja ya. Sudah jam 11. Nanti kalau saya cerita panjang lebar, nanti saya awalnya, apalagi saya ini kata kepala Dipermates hasil review dari nunggu inspektorat sama butuh beda nanti malah kemana-mana aja. Nanti kita langsung sampaikan aja ke hasil review yang kemarin akan disampaikan sama rekan saya Desono. Mungkin Desono langsung aja, jangan lama-lama hasilnya dari mahkamah begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Endro. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan review terkait dengan aset dan data KPM pada OPK Kecamatan Geyer. Dan pada hari ini kita akan menyampaikan hasil dari review tersebut. Artinya sampai sekarang ini mungkin dari UPK sendiri sudah ada peningkatan nih, mungkin dari asetnya atau mungkin dengan data KPM-nya atau yang lain. Rekening kas tunai atau on hand pada tanggal 31 Desember 2021 itu sebesar Rp0. Kemudian rekening yang di bank, rekening kas yang di bank itu sebesar Rp4.206.592.768. Kemudian rekening piutang per 31 Desember itu sebesar Rp6.788.484.600. Sedangkan rekening inventaris itu terdiri dari beberapa pos atau akun. Yang pertama itu akun rekening utang itu sebesar Rp68.807.457. Nilai buku inventaris sebesar Rp687 juta sekian. Kemudian tanah itu pada saat perolehan pembelian ini Pak itu sebesar Rp470.800 sekian. Kemudian gedung dan inventaris lainnya berarti proses pembangunan gedung ini itu sebesar Rp756.180.000. 2% itu sebesar Rp196.651.697. Surplus yang ditahan pada tahun 2015 Rp3.468 juta sekian, dan cadangan risiko tahun 2015 sampai 19 itu. Tentunya saya sangat bahagia sekali saya bisa hadir di sini di gedung UPK ini, dan tentunya ini bukan asing bagi saya, dan saya dulu selama 5 tahun saya kumpul dengan semuanya, Bapak Alkoyo, Pak Kepala Desa juga tadi kenal dengan saya dan yang lainnya, dan saya juga alhamdulillah tidak menyangka salah satu UPK bisa membangun gedung yang baik. Karena saya tahu persis di akhir perjalanan saya sebagai camat Geyer itu UPK punya janji. Pada waktu
itu saya ingat betul, saya punya permintaan terakhir pada Pak Sanyoto. Kalau ada perekrutan terbaru personel BK, pokoknya setelah saya pindah Pak Camat baru, pokoknya sehingga saya harus mengulur 1 bulan dengan Pak Sukoyo. Saya tidak ingin dibebani perekrutan tes BK dulu. Alhamdulillah bisa berkembang sejauh ini. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh narasumber berkaitan dengan transformasi Bu Risma ini, yang tentunya tahapan-tahapan sudah kita persiapkan, dan alhamdulillah untuk Kecamatan Gaya ini sudah memasuki tahapan sosialisasi di tingkat kecamatan, bahkan juga melaksanakan pra-MT. Saya sangat percaya semuanya sudah dipercayakan dengan baik oleh Pak Camat. Terima kasih sekali Pak Camat, dan saya tahu betul kapasitas beliau sudah dia mendampingi saya, dan tentunya tahapan-tahapan berikutnya ini harus kita persiapkan bersama. Yang jelas dan jauh, transformasi dana budi masyarakat dan Bu Risma ini adalah suatu keharusan sesuai dengan PP 11 tahun 2021 dan juga Permendikbud nomor 15 tahun 2021. Dan tahapan-tahapan ini tentunya bisa disampaikan oleh narasumber tadi. Kami harapkan semuanya nanti untuk segera ditindaklanjuti, dan nanti terutama bahwa tahapan terakhir terutama di MAD ini betul-betul harus sudah menghasilkan yaitu suatu keputusan, yaitu terbentuknya Bu Risma Kecamatan Geyer. Tapi ya, namanya adalah Manunggal 22. Ya. Dengan transformasi Bu Risma ini diharapkan seperti yang disampaikan, terutama hasil daripada sesuai dengan Permen sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2021 adalah ada pengalian 4 hal yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi. Pengalian tentang aset, kemudian pengalian tentang kelembagaan, pengalian tentang personil, kemudian pengalian tentang usaha. Pengalian aset tadi sudah kita ketahui, asetnya terakhir adalah hasil review daripada inspektorat itu. Pengalian kelembagaan berarti adalah dari kelembagaan dana budi masyarakat SPMN menjadi Bu Risma. Pengalian personil itu adalah personil yang terlibat di dalam BPK, BPKD wajib nanti untuk menjadi personil di Bu Risma. Tentunya tadi disampaikan juga termasuk dengan dilaksanakan evaluasi. Memang diharapkan ke depan personil ini harus betul-betul untuk melaksanakan fungsi daripada Bu Risma yang sesuai dengan harapan. Terlebih saya melihat tunggakan daripada Kecamatan Geyer ini juga masih besar, kurang lebih 2 miliar ya, 2 miliar. Itu nanti menjadi tanggung jawab juga yang personil daripada Bu Risma.